taktik politik AHY patut diacungi jempol. Ya karena apa? Karena kalau dilihat dari body language-nya atau para kader-kader bahkan juga dari AHY, kayaknya sih kepingin banget ya mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 besok. Apalagi Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket lah jika Demokrat, Nasdem dan PKS solid berkoalisi dan saling mendeklarasikan. Tetapi di sini memang sih kalau dilihat-lihat Demokrat itu belum sepenuhnya mendeklarasikan Anies Baswedan. Ya kita lihat Nasdem pada Oktober yang lalu mendeklarasikan juga dengan Anies Baswedan, mendeklarasikan, disiarkan oleh televisi dan bahkan berita-berita juga masif. Dan bahkan kemarin PKS juga mendeklarasikan Anies Baswedan sampai naik delman dan bahkan juga melalui upacara-upacara apa gitu ya. Seharusnya Demokrat juga demikianlah, sehingga benar-benar deklarasi, sehingga tidak ada keraguan-raguan. Nah tetapi Demokrat menjawab apa? Yaitu menjawab seperti ini. Di sini Demokrat bakal deklarasi paket komplit Anies setelah ada cawapres. Kalau diketahui dari berita ini, yaitu Demokrat akan membuat deklarasi setelah Anies mendapatkan cawapres, kira-kira begitu. Nah dari detik.com, Nasdem dan PKS telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Lalu kapan Partai Demokrat akan mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan secara resmi? Pernyataan sikap resmi Partai Demokrat yang mendukung Mas Anies Baswedan sebagai capres telah diambil sebelumnya dan disampaikan ke publik pada tanggal 26 Januari yang lalu. Selanjutnya untuk deklarasi paripurna atau paket komplit akan dilakukan setelah Mas Anies menetapkan baca wapresnya. Jadi deklarasi sudah satu paket sekaligus baca pres dan baca wapresnya, kata Deputi Bapilu Partai Demokrat Amhar Lakumani kepada wartawan pada Minggu. Di sini ketika Wakil Ketua Umum meminta Demokrat mendeklarasikan Anies secara resmi dan dijawab seperti ini, Demokrat bakal deklarasi paket komplit setelah Anies mendapatkan cawapresnya. Dan di sini ada berita lagi, yaitu di sini kader Demokrat deklarasi Anies AHY usung 14 semangat perubahan. Bahkan di sini juga ada kader Demokrat yang sudah mendeklarasikan Anies AHY. Bahkan juga ada 14 semangat perubahan. Di sini ada 14 poin yang macam-macam sih. Di sini contohnya adalah agar pasangan ini tidak menghamburkan uang negara dan menjaga APBN dari pemborosan aparatur dan proyek. Kedua, selamatkan pedagang kecil dan bantu mereka agar mendapatkan kemudahan modal dan macam-macam. Ketiga, Anies AHY juga diminta untuk membela petani dengan menjamin ketersediaan. Jadi di sini yaitu koalisi perubahan itu menunggu Demokrat mendeklarasikan Anies secara resmi sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan ya. Tetapi Demokrat malah menginginkan deklarasi paket komplit setelah Anies menemukan cawapresnya. Nah, di sini menurut saya Demokrat itu mengunci ya, yaitu mengunci koalisi perubahan. Jika Partai Demokrat tidak secara sungguh-sungguh di dalam koalisi perubahan tersebut, maka koalisi perubahan tanpa Demokrat tidak bisa mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres. Nah, jadi Demokrat di sini yaitu mengunci koalisi sehingga AHY pasti menunggu kabar baik akan dipilih sebagai cawapresnya. Dan jika tidak dipilih sebagai cawapres misalkan, kalau Demokrat ngambek dan tidak akan menjadi koalisi perubahan, maka Anies dipastikan tidak akan bisa mendaftarkan capres pada tahun 2024 di KPU. Pasti itu. Makanya di sini AHY adalah menjadi kunci karena Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres dan bahkan juga PKS kemarin sudah resmi mendeklarasikan capres di Pilpres 2024. Nah, di sini taktik jitunya AHY yaitu sebagai kunci di sini. Ya bagaimanapun besok ketika ada pilihan cawapres di luar koalisi, maka tanpa dukungan dari Demokrat, Anies tidak akan bisa mendaftarkan capres di KPU dan terpaksa harus memilih AHY sebagai cawapresnya, yaitu untuk maju di Pilpres 2024. Ya bisa jadi seperti itulah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Bakal calon presiden Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket maju dalam pemilihan presiden 2024. 3 partai pengusung bergabung dalam koalisi perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Ihwal calon wakil presiden, koalisi ini menyerahkan penuh kepada Anies untuk menentukan sendiri pendampingnya.
Adapun sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut sedang dilirik sebagai cawapres Anies. Di koalisi kami, semua figur berpeluang, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, saat dihubungi pada Selasa 28 Februari 2023. Hermawi menjelaskan, Khofifah jadi salah satu kandidat yang paling dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, baik dari sisi gender, rekam jejak, maupun latar belakang organisasi. Adapun Khofifah merupakan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama NU sebagai ormas terbesar di Indonesia. Hermawi mengatakan suara NU penting bagi koalisi perubahan. Khofifah salah seorang yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, baik dari sisi gender, track record, maupun latar belakang organisasi dan sifat moderasi yang ia miliki, ujar Hermawi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan Khofifah berpeluang besar jadi pendamping Anies dibandingkan kader NU lainnya. Selain Khofifah, sebenarnya nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD juga berpotensi maju jadi cawapres pada 2024. Namun kata Adi, Mahfud sulit duet dengan Anies mengingat posisi Mahfud ada di koalisi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Selain itu, belum ada koalisi yang melirik Mahfud untuk dijagokan jadi cawapres. Sejauh ini, Khofifah yang leading, termasuk juga Mahfud MD, tapi Mahfud sulit bisa duet dengan Anies, mengingat posisinya bagian dari koalisi Jokowi, kata Adi pada Senin 27 Februari 2023. Menyitir laporan majalah Tempo bertajuk Perintah Lurah Meminang Khofifah edisi 26 Februari 2023. Kubu Anies Baswedan sedang melirik Khofifah. Dua narasumber yang mengetahui lobi-lobi ke Khofifah bercerita, bekas Wakil Presiden Yusuf Kala berupaya menjalin komunikasi dengan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Tujuannya, kata narasumber tersebut, menjadikan Khofifah sebagai pendamping Anies Baswedan. Menurut orang dekat Kala, Khofifah memenuhi syarat sebagai kader NU yang maju jadi cawapres. Rekam jejaknya sebagai pemimpin Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur disebut-sebut diperhitungkan oleh Kala. Diketahui kader Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dalam sebuah video yang diunggah salah satu kader Demokrat, Cipta Panca Laksana di akun Twitternya pada Senin 27 Februari, menyampaikan bahwa kader yang mengatasnamakan jiwa Demokrat itu juga meminta Anies AHY menjalankan 14 semangat perubahan. Adapun perubahan pertama, agar pasangan ini tidak menghamburkan uang negara dan menjaga APBN dari pemborosan aparatur dan juga proyek. Lalu kelola subsidi untuk kepentingan rakyat, miskin dan hal-hal yang bermanfaat. Kedua, selamatkan pedagang kecil dan bantu mereka agar mendapatkan kemudahan modal. Jika para pedagang yang terlilit hutang agar diberikan keringanan. Lalu yang ketiga, Anies AHY juga diminta untuk membela petani dengan menjamin ketersediaan sarana produksi pupuk dan memberantas mafia pangan. Keempat, agar pasangan ini menyudahi candu tambang dengan mendengarkan keluhan dan penderitaan rakyat di sekitar daerah tambang. Kelima, lindungi buruh. Keenam, agar menjaga transparansi investasi. Ketujuh, agar menegakkan keadilan pajak, karena pajak tidak boleh menindas yang lemah dan hak-hak masyarakat. Kedelapan, agar pasangan ini menghentikan utang yang saat ini sudah membengkak di era pemerintahan Joko Widodo. Kesembilan, pasangan Anies AHY diminta agar hidupkan kembali Indonesia sebagai negara maritim. Dan ke-10, agar membersihkan seluruh lembaga penegak hukum. Ke-11, agar menghormati hak asasi manusia HAM dengan menjamin kebebasan berekspresi dan melindungi kelompok minoritas. Ke-12, yakni menghormati lingkungan dengan menstop kebijakan yang merusak lingkungan dan berdampak kepada krisis iklim. Ke-13, pasangan ini agar menumpas kekuatan politik oligarki dengan tolak sistem pemilu tertutup dan hapus ambang batas presiden. Dan yang terakhir ke-14, Anies AHY agar diminta melanjutkan program yang pro rakyat. Para kader Demokrat ini mengklaim kalau 14 semangat perubahan itu merupakan suara dan dorongan publik yang ditangkap mereka dengan harapan dilakukan oleh pasangan Anies dan AHY.
Bahkan analis politik dan direktur eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago mengatakan, deklarasi secara resmi Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden semakin memperbesar peluang realisasi koalisi perubahan. Kini, menurut Arifki, tinggal menunggu deklarasi resmi dari Partai Demokrat. Partai Demokrat yang juga sebagian dari rencana koalisi perubahan masih mendukung Anies lewat surat dan pernyataan biasa dengan belum adanya penyambutan meriah, kata Arifki. Arifki melihat alasan Demokrat masih belum melakukan deklarasi dukungan ke Anies secara resmi karena belum ada kepastian jatah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres mendamping Anies Baswedan. Karena kepentingan Demokrat untuk masuk ke gerbong koalisi perubahan, menurut Arifki, tak lain guna mencarikan kendaraan untuk AHY maju di Pilpres. Dia menilai langkah politik itu tidak mudah bagi Nasdem yang saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Nasdem tentu tidak ingin kedua kakinya berada di ranah oposisi karena 3 kadernya masih menjadi menteri Jokowi. Sebenarnya, koalisi perubahan perlu meyakinkan publik dengan komitmen 3 partai anggota dengan adanya perjanjian atau batu tulis. Kesepakatan itu tentu perlu diperlihatkan kepada publik agar masyarakat percaya. Jika tidak, koalisi perubahan bakal berpotensi mencari jalan masing-masing partai untuk memenangkan pemilu, ujar Arifki. Bahkan diketahui Gubernur NTB yang juga kader PKS terang-terangan mendukung Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. PKS tidak mempermasalahkan hal itu karena sikap personal. Pernyataan Bang Sul itu kan preferensi dan sikap personal, jadi nggak masalah, kata jubir PKS Muhammad Khalid kepada wartawan pada Selasa 28 Februari 2023. Khalid pun menilai sosok AHY sebagai tokoh muda yang cerdas dan energik. Dia menyebut AHY juga menjadi sahabat PKS. Bagus-bagus saja, tidak masalah. Mas AHY sosok pemimpin muda yang cerdas, energik, dan seorang pemimpin salah satu partai politik yang berpengaruh di negeri ini. Kami menghormati beliau sebagai sahabat PKS, ujarnya. PKS menyerahkan nama cawapres ke Anies Baswedan tentunya dengan kriteria cawapres yang telah disepakati oleh tim koalisi. Terkait cawapres, sikap PKS memberikan kewenangan tersebut kepada capres untuk memilih mana yang terbaik sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh capres dan tim koalisi, ujarnya. Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengusulkan cawapres yang pas mendampingi Anies Baswedan di 2024. Dia mengusulkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang jadi cawapres. Kami dari PKS NTB yang pas mendampingi Anies adalah AHY, kata Zul seperti dilansir Detik Bali pada Senin 27 Februari 2023. Menurut Zul, gerbong PKS NTB bahkan sudah mendeklarasikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di NTB. Dia menyampaikan AHY sangat cocok mendampingi Anies demi meraih suara besar. Di NTB kan relatif banyak dan mayoritas bahkan mendukung Pak Anies. Nasdem, PKS dan Demokrat sudah bergabung karena kalau Demokrat tidak ikut nanti kan tidak bisa juga meraih suara banyak, ucap Zul. Lebih lanjut, dia pun memastikan gerbong PKS NTB tidak akan memaksakan diri mengusung calon cawapres. Namun PKS NTB menginginkan agar Nasdem menyiapkan wapres untuk Anies yang pas agar bisa meraih suara penuh pada Pilpres 2024 nanti. Bahkan Anies Baswedan dan koalisi perubahan yang diisi Partai Nasdem, Demokrat dan juga PKS masih belum menetapkan calon wakil presiden. Baru-baru ini, Nasdem dan juga PKS menyampaikan tidak masalah jika cawapres Anies bukanlah kader parpol mereka. Dua nama di luar koalisi ini menjadi kandidat kuat mendampingi Anies Baswedan untuk 2024. Salah satu tokoh yang mencuat yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Usulan itu dari Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri atau Gus Coy saat itu berbicara bahwa semua usulan cawapres untuk Anies akan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik. Dia kala itu mempersilahkan PKS dan Demokrat juga mengusulkan nama. Enggak apa-apa, Demokrat dorong AHY, PKS akhir. Semua usulan dan harus ditampung dibicarakan bersama.
dan ujungnya siapapun harus diterima, asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara, kata Gus Coy kepada wartawan pada Kamis 12 Januari 2023. Gus Coy pun saat itu menilai bahwa muncul pertimbangan pendamping Anies dari kalangan NU. Dia menyebut salah satunya adalah Khofifah Indar Parawansa. Belum, tapi nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi cawapres Anies dari kalangan NU. Misalnya ada Khofifah, ada Saiful Yusuf Sekjen PBNU, ada Yeni Wahid, ada Gus Yassin. Gus Yassin itu wakil gubernur Jawa Tengah, ujarnya. Gus Coy menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski begitu, ia tak menampik jika ada dari daftar itu yang diperbincangkan di internal Nasdem. Kalau obrolan-obrolan di pengurus Nasdem ya, level-level bawah, level menengah, level atas ya. Intinya antara lain dari lingkungan NU, imbuhnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah lebih memilih Agus Harimurti Yudhoyono daripada Khofifah Indar Parawansa yang layak mendampingi bakal calon Presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Kalau kami di PKS, yang pas itu mendampingi Anies adalah AHY, ujarnya di Mataram pada Senin. Ia menilai AHY bisa menjadi kekuatan bagi Anies Baswedan karena akan membuat koalisi PKS, Demokrat dan Nasdem lebih solid. Sebab tanpa Partai Demokrat, koalisi partai pengusung Anies ini juga tidak bisa terbentuk. Supaya ada soliditas antara koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Kalau nggak ada Demokrat juga nggak akan jadi koalisi ini. PKS juga tidak ngotot untuk wapres. Tapi kita ingin koalisi perubahan ini segera ada wapresnya, sehingga kelihatan tegas Bang Sul, sapaan akrabnya. Bang Sul mengakui bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga punya peluang karena sebagai kepala daerah yang sampai saat ini tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik manapun. Memang ada dorongan untuk memasangkan Anies dengan Ibu Khofifah karena Ibu Khofifah ini adalah kepala daerah yang provinsinya besar sebagai gender NU juga. Kemudian Ibu Khofifah sosok yang termasuk diperbincangkan di kalangan elit di Jakarta dan tidak terkait dengan parpol manapun. Memasangkan Anies dengan Ibu Khofifah karena Ibu Khofifah ini adalah kepala daerah yang provinsinya besar sebagai gender NU juga. Kemudian Ibu Khofifah sosok yang termasuk diperbincangkan di kalangan elit di Jakarta dan tidak terkait dengan parpol manapun. Namun demikian lanjutnya, jika ditanya, arah PKS Zulkifli Mansah berpandangan bahwa yang lebih pas mendampingi bakal calon Presiden Anies Baswedan sebagai bakal calon Wakil Presiden adalah AHY. Disinggung terkait target PKS untuk kemenangan Anies Baswedan di NTB pasca deklarasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal calon presiden oleh DPP PKS. Zulkifli Mansah belum bisa memastikan, namun dirinya berharap Anies bisa menang di NTB. Kalau kita memang PKS sudah deklarasikan dengan Anies, dari survei yang kita lakukan pendukung Anies di NTB relatif banyak, bahkan mayoritas malah. Tetapi mereka besar kita belum tahu, kita lihat saja nanti, ujarnya.